Hai sahabat jiwa, kembali lagi dengan saya Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga semua kalian di dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam keadaan sehat. Kali ini kita mau reading untuk Virgo. Apa pesan semesta untuk Virgo untuk bulan Juni sampai Desember tahun 2020? Oke. Seperti biasa, readingan ini bersifat general, jadi bisa resonate ke kamu dan bisa juga nggak resonate ke kamu. Tapi dari pesan yang disampaikan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua Virgo, juga pasangannya yang ikut menonton video ini. Oke, mari kita mulai. Untuk Virgo sudah siap menyimak ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ada Mother Earth. You are called upon to help with environmentalism. Oke. Di sini ada message in a battle. Untuk kartu tarotnya ada Five of Summer, ada Seven of Winter, ada Prince of Spring, ada The Devil, ada Three of Swords, ada The High Priestess, Seven of Cups, ada The Journey, ada The Moon of Water, ada Four of Stone, ada Page of Stones, ada Two of Bows, Seven of Bows, the Charman, and the Word. Oke. Bila dilihat dari tebaran kartu yang ada di depan kita saat ini, sepertinya semesta ingin menyampaikan pesan sesuatu yang berhubungan dengan sifat kamu yang ini berhubungan dengan kecemasan atau ketakutan yang berlebihan. Oke. Ketakutan, kecemasan yang selama ini tanpa kamu sadari sudah mengisolasi diri kamu. Oke. Di sini ada The Devil dan Three of Swords. Oke. Jadi mungkin sebagian dari kalian pernah mengalami patah hati, kekecewaan, atau sesuatu hal yang hasilnya kurang kurang maksimal ya, kurang berhasil. Jadi kalian pernah mengalami kegagalan di sini yang menimbulkan kalian itu kecewa, sangat kecewa. Di sini ada Three of Swords. Oke. Dan kegagalan di masa lalu itu terus membayangi kalian. Oke. Ada Devil. Devil ini seperti shadow side-nya kamu. Oke. Jadi masa lalu, kegagalan masa lalu yang selalu membayang-bayangi langkah kamu, sehingga membuat kamu tuh selalu was-was, selalu mawas diri dalam melangkah, dalam mengambil keputusan atau melakukan apapun. Oke. Di sini ada the high priestess, ya. Kamu sebenarnya orang yang religius di sini ya, Virgo. Kamu yang orang yang religius, orang yang tingkat spiritualnya itu bagus ya. Jadi tingkat kepercayaannya pada kuasa Tuhan itu cukup bagus di sini. Oke. Tapi kecemasan kamu, kekhawatiran kamu melebihi kepercayaan kamu. Oke. Kamu sering berkata Tuhan akan menolong kamu. Tuhan akan menyertai kamu, akan membantu kamu dalam menghadapi setiap masalah. Tapi di sisi lain kamu punya kecemasan, kekhawatiran yang sama besarnya dengan keyakinan kamu, malah jauh lebih besar, sehingga membuat kamu itu takut menghadapi masalah kedepannya yang sebenarnya belum tentu akan kamu hadapi, atau masalah ini belum kamu jalani, jadi kamu belum tahu ini akan menimbulkan masalah atau enggak ke depannya.
tapi kamu udah ketakutan duluan. Oke. Jadi banyak dari impian kamu yang nggak kecapai atau kepending. Oke. Ada Seven of Cups di sini. Oke. Di sini ada the Journey dan the Moon of Water. Jadi dalam perjalanan hidup kalian itu suka galau, suka cemas, suka khawatir dengan banyak hal, apalagi dengan kehidupan kalian, terutama di sini dengan kehidupan kalian. Kalian itu terlalu takut, terlalu khawatir akan bagaimana kedepannya masa depan kalian. Oke. Kalian begitu takut karena melihat di luar itu nggak sesuai dengan harapan kalian. Oke. Jadi Virgo ini terkenal dengan sifatnya yang perfeksionis, sangat perfeksionis, mengalahkan Taurus ya. Jadi karena tingkat perfeksionisnya yang begitu tinggi, membuat Virgo itu mempunyai ekspektasi yang terlalu tinggi juga, membuat standar hidupnya itu terlalu tinggi, sehingga dia terlalu keras sama dirinya sendiri. Oke, jadi ketika ada saat dimana sesuatu itu nggak sesuai dengan ekspektasinya kamu, nggak sesuai dengan harapan kamu yang ingin semuanya serba sempurna, kamu kecewa, kamu stres, kamu depresi, oke? Kamu cemas yang berlebihan yang akan menimbulkan stres dan depresi, oke? Padahal kenyataannya adalah nggak ada yang sempurna di dunia ini, oke? Itu adalah kehidupan yang nyata. Jadi kamu harus realistis. Gak ada kehidupan di dunia ini yang benar-benar sempurna. Oke? Sifat perfeksionis itu bagus bila dijalankan dalam usaha. Oke? Atau bagus bila itu bisa memotivasi kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Itu akan sangat bermanfaat buat kamu. Tapi bila sifat perfeksionis itu kamu kamu agung-agungkan, kamu menjadi standar hidup kamu menjadi lebih tinggi, itu akan menyusahkan kamu, akan membuat kamu lelah, karena kamu akan mempush diri kamu untuk bekerja lebih keras, lebih berat dari orang-orang pada umumnya. Oke? Kamu ingin sifat perfeksionis itu ingin terlihat lebih baik, citranya lebih baik, lebih sempurna dari yang orang lain yang bisa lakukan. Kamu ingin bisa kelihatan lebih hebat dari orang lain, sehingga untuk mewujudkan impian kamu itu, kamu memperlakukan diri kamu dengan begitu keras. Kamu bekerja demikian keras, 2 kali lipat, 5 kali lipat dari orang-orang pada umumnya, hanya supaya bisa terlihat sempurna. Sampai kamu pun melakukan hal-hal detail yang sebenarnya nggak perlu, yang mungkin sebagian orang yang melihat itu akan mengabaikannya. Tapi karena kamu orang yang perfect, kamu sampai mengerjakan yang detail-detail yang nggak perlu itu sampai sedemikian sempurnanya, sampai menghabiskan banyak waktu untuk hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu lakukan. Oke, jadi sebenarnya itulah kelemahan Virgo. Oke, keagungan kamu yang kamu terlalu memuja kesempurnaan membuat kamu jadi tidak produktif, membuat kamu menjadi pasif. Di sini ada Page of Stones. Kamu jadi pasif, hidup kamu tuh jadi flat karena kamu terlalu membuat standar yang tinggi dalam hidup kamu. Oke?
Jadi ketika apa yang kamu lakukan itu tidak sesuai dengan standar yang kamu buat, padahal kamu membuatnya udah setengah mati ya, sudah bongkar pasang, ketika nggak sesuai dengan harapan kamu bongkar lagi dari awal, mulai lagi dari awal, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan akhirnya kualitasnya pun menurun karena kamu sudah kelelahan. Itu membuat produktivitas kamu itu nggak meningkat, malah menurun. Oke, jadi standar hidup kamu tuh jadinya bukan standar ya, produktivitas hidup kamu itu akhirnya standar, flat, nggak ada kemajuan. Kamu hanya berada di titik itu terus. Oke, padahal kamu punya impian yang banyak. Di sini ada Seven of Cups. Kamu punya banyak impian, kamu ingin sukses, kamu ingin maju, kamu ingin punya banyak hal, mengejar banyak hal. Oke, tapi itu nggak bisa kamu dapatkan karena kamu terlalu ingin segala sesuatunya itu sempurna. Oke, perlu diperhatikan buat kamu Virgo, sifat perfeksionis itu baik. Itu bagus kalau itu bisa membangun kamu. Tapi dalam kehidupan sosial kamu, interaksi kamu dengan teman-teman, bahkan dengan pasangan kamu itu akan menjadi masalah. Karena sifat perfeksionis itu membuat kamu itu secara tanpa sadar kamu memaksa orang lain untuk bisa sepaham dengan kamu, sepemikiran dengan kamu. Kamu memaksa orang lain untuk menerima ide kamu, memaksakan buah pemikiran kamu untuk dijalankan oleh orang lain yang pastinya punya ide-ide yang lain. Oke, sehingga sifat kamu yang seperti itu akan membuat rekan-rekan kerja kamu atau orang-orang di sekeliling sekitar kamu dan bahkan pasangan kamu itu menjadi tidak nyaman. Oke, mereka akan merasa kaku bila berhadapan dengan kamu. Pada akhirnya mereka akan menjaga jarak dan hubungan kalian akan renggang. Dan itu akan menjadi masalah dalam pertemanan kamu dengan rekan-rekan kamu. Oke, dan itu akan menghambat kemajuan kamu, kesuksesan kamu ke depannya. Oke, jika kamu punya usaha dan dalam usaha ini banyak partner ya, bisa 2 atau 3 atau bahkan lebih. Tapi kamu ingin hanya ide kamu aja, hanya pemikiran kamu aja yang diterima, yang dijalankan dalam usaha ini. Tentu ini akan menimbulkan perpecahan. Dan bila kamu terus memaksakan kehendak kamu, maka besar kemungkinan hubungan kerjasama kalian tuh akan berantakan, yang pada akhirnya akan pecah dan akhirnya partner kerja kamu akan memilih menjauh, memisahkan diri kamu, hingga akhirnya mereka akan buka usaha sendiri bersama partner lain yang sepaham, sementara kamu hidup sendirian dengan keterasingan kamu. Oke, jadi buat kalian Virgo, kalian harus paham kalau di dunia ini nggak ada yang sempurna. Oke, kamu boleh punya pemikiran segala sesuatu itu bisa berhasil kalau sempurna dikerjakan. Oke, Virgo itu memang terkenal cerdas, kritis dalam pemikiran, kritis dalam penyampaian pikiran, dan suka keindahan, suka keteraturan. Oke, jadi kalau untuk sukses, Virgo itu punya semua yang dia punya. Maksudnya dia punya peluru untuk sukses. Oke, dia punya kecerdasan, dia punya kepintaran dalam koordinasi, dalam kerjasama, dia punya kepintaran dalam penilaian, analisa. Kalian punya semua itu.
Oke. Tapi kelemahan kalian itu adalah kalian terlalu egois untuk memaksakan buah pikiran kalian ke rekan-rekan kalian, rekan-rekan kerja, ke partner, atau mungkin ke ke hubungan. Kalau hubungan sosial itu ke pertemanan. Oke. Jadi dengan kondisi seperti itu, kalian akan sulit untuk diterima di pergaulan, di komunitas kamu. Oke. Jadi hal-hal itu harus dirubah. Oke. Jadi hal-hal yang menurut kamu itu adalah kelebihan kamu, justru itu akan menjadi bumerang buat kamu dalam kehidupan kamu, dalam meraih kesuksesan kamu ke depannya. Oke? Paham ya Virgo? Di sini ada the moon of water dan the journey. Jadi dalam perjalanan hidup kalian itu suka galau, suka cemas, suka khawatir, suka ketakutan yang berlebihan. Dan apakah kalian tahu itu semua adalah hasil dari sikap kalian yang perfeksionis. Oke. Jadi ketika kalian punya ekspektasi yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu, dan ketika hasilnya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, dengan apa yang sudah kamu ekspektasikan, kamu kemudian kecewa. Oke. Atau ketika belum berhasil, maksudnya dalam proses ke sana, dalam proses ke akhir, kamu kerja terlalu keras pada diri kamu karena khawatir, cemas, takut gagal. Oke. Sehingga ketakutan kamu itu justru malah menghambat jernihnya pikiran kamu. Jadi pikiran kamu tuh jadi sempit karena hanya melingkar gimana caranya bikin ini menjadi perfect. Oke. Jadi kamu melupakan hal-hal lain yang sebenarnya punya potensi untuk membuat pekerjaan itu atau hal itu menjadi lebih baik, lebih natural. Oke. Di sini kamu ada Four of Stones, ada protection. Jadi kamu terlalu memproteksi diri kamu karena rasa was-was kamu, rasa ketakutan kamu. Jadi ketika ada tawaran kerjasama atau ada tawaran usaha atau job, kamu menganalisanya menganalisanya dengan sangat jauh. Oke. Kamu menilai apakah kamu bisa melakukan yang terbaik kalau kamu ditawarkan pekerjaan ini. Oke. Apakah kamu akan mampu nantinya, apakah nanti hasilnya tidak akan mengecewakan, dan banyak apakah lainnya. Sehingga pada akhirnya kamu mengulur-ngulur waktu. Nanti deh aku pikirin tawaran kamu. Nanti deh aku pertimbangkan dulu. Oke. Jadi dari nantilah pada akhirnya kamu nggak mengambil keputusan apapun. Hingga akhirnya kesempatan itu hilang. Begitu juga datang kesempatan yang baru lagi. Kembali lagi seperti itu. Banyak analisa, banyak pertimbangan, dan akhirnya lewat. Oke. Kalau untuk proyek yang panjang, pemikiran analisa yang mendetail mungkin akan baik. Tapi bila ada kesempatan yang datang dan kesempatan itu dibutuhkan untuk waktu yang mendesak, sementara kamu perlu waktu yang panjang untuk berpikir, kamu akan melewati kesempatan itu. Oke? Kamu akan melewati kesempatan yang seharusnya berpotensi untuk kamu meraih kesuksesan kamu, meraih impian-impian kamu. Oke? Hingga pada akhirnya kamu hanya bisa duduk terdiam,
hanya duduk menunggu kesempatan-kesempatan yang menurut kamu bisa sesuai dengan harapan kamu, dengan ekspektasi kamu. Oke? Padahal seharusnya kamu melihat dulu bila kesempatan itu datang. Kamu pelajari dulu. Kamu masuk dulu ke dalam kesempatan itu. Kamu lihat ada apa sih di dalam kesempatan itu? Ada apa sih di dalam tawaran itu? Potensi-potensi apa sih yang bisa aku manfaatkan untuk meraih mimpi-mimpiku? Apa sih yang bisa aku lakukan? Oke, jangan takut dengan segala risiko. Setiap pekerjaan itu pasti ada risikonya, besar atau kecil. Jadi, pekerjaan apapun, jangan takut dengan risikonya. Semakin besar risiko, akan semakin besar hasil yang kamu dapat. Begitu juga dengan risiko yang kecil, akan semakin kecil juga pendapatan yang kamu terima. Risiko besar bukan untuk dihindari, justru kamu harus berpikir bagaimana caranya risiko yang tinggi itu bisa diminimalkan. Sehingga dengan risiko yang bisa diminimalkan, kamu bisa dapat pendapatan yang lebih tinggi lagi. Oke? Jangan bermain-main di risiko yang kecil, karena hanya pendapatan yang kecil yang kamu dapat di situ. Memang bila diakumulasikan dari pendapatan yang kecil akan menjadi besar, tapi itu butuh proses yang panjang, waktu yang lama, dan tenaga yang banyak. Beda dengan bila kamu ngambil tawaran dengan risiko yang tinggi. Oke? Kamu Virgo punya otak yang cerdas, punya pemikiran analisa yang hebat. Oke? Jadi kamu bisa dengan cara kamu meminimalkan risiko yang tinggi itu menjadi rendah. Kalau perlu tanpa risiko, tapi itu nggak mungkin ya. Tapi paling nggak minimal risikonya minim. Oke, dan itu adalah PR kamu. Bagaimana caranya supaya kamu bisa mendapatkan penghasilan yang besar, penghasilan yang tinggi dengan risiko yang minim. Oke, jadi jangan takut bermain dengan risiko. Oke, di sini ada decision, ada clearance. Oke, jadi ini saatnya buat kamu Virgo memutuskan. Oke, memutuskan langkah kamu selanjutnya. Jangan stuck dengan apa yang ada di diri kamu sekarang. Oke? Jangan terlalu membuat standar yang tinggi dalam hidup kamu kalau kamu sendiri kesulitan untuk mencapainya. Oke? Belajar untuk kompromi dengan diri sendiri. Jangan terlalu kaku dengan peraturan diri sendiri. Oke? Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan, karena dunia itu tempatnya hal-hal yang tidak sempurna. Kesempurnaan itu cuma milik Tuhan. Oke? Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bagaimana melakukan yang terbaik hari demi hari. Oke? Jadi kalau kamu melakukan hari ini yang terbaik, besok harus melakukan yang jauh lebih baik. Itu baru akan membantu kamu menjadi sukses. Oke? Jadi jangan terlalu membuat standar yang tinggi buat hidup kamu, karena kamu akan kelelahan mengejar mimpi kamu yang terlalu tinggi. Oke? Dan partner-partner kerja kamu pun akan ikut kelelahan. Demikian juga pasangan kamu. Oke? Akan ketimpangan itu, pola pikir akan menimbulkan perselisihan yang pada akhirnya akan membuat kamu dan rekan-rekan kamu itu nggak nyaman. Oke? Di sini ada Five of Summer. Trust there is a reason for everything that happen. Jadi apapun yang terjadi itu pasti ada alasannya. Oke? Jadi bukan karena ketidaksempurnaan makanya segala hal buruk terjadi. Oke?
Tidak ada yang salah dengan ketidaksempurnaan. Dari ketidaksempurnaan kita banyak belajar banyak hal. Belajar banyak hal dari ketidaksempurnaan. Oke. Jadi dari kesalahan-kesalahan, dari kegagalan-kegagalan, kita akan banyak belajar banyak hal. Kita akan menjadi orang yang lebih smart, menjadi orang yang lebih bijak. Jadi ketika ada masalah lagi, kita akan tahu bagaimana menanganinya. Oke. Di sini ada Seven of Winter. There is a better choice. Not seeing things clearly, running away from the truth. Jadi banyak sekali hal yang membuat kamu cemas, takut, sehingga membuat kamu tanpa sadar lari dari kebenaran. Kamu jadi nggak mau mendengarkan kebenaran-kebenaran yang disampaikan orang lain. Kamu kadang terlalu egois, terlalu merasa benar sendiri dalam menyampaikan pola pikir, oke? Dan sehingga membuat kamu tuh nggak mau menerima saran-saran dari orang lain. Kamu menganggap saran orang lain itu nggak benar, cuma pemikiran kamu yang benar, oke? Jadi di sini kamu kelihatannya tuh egois dan pada akhirnya lari dari menyangkal sesuatu yang sebenarnya itu adalah kebenaran. Oke. Di sini ada Princess of Spring. It's time to go after your dream. Do something that expand your horizon. Let your creativity take flight. Jadi lepaskanlah rasa ketakutan kamu, maksudnya turunkanlah standar hidup kamu yang terlalu tinggi. Oke? Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan kamu. Kamu orang yang perfeksionis, tapi bukan berarti kamu orang yang sempurna. Kamu sama dengan yang lainnya. Kita manusia hanya manusia yang tidak sempurna, makhluk yang tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi kamu juga harus belajar kalau kamu itu juga punya ketidaksempurnaan. Oke? Jadi kamu harus belajar untuk kompromi dengan diri kamu. Jangan terlalu keras dengan diri kamu karena itu hanya akan membuat kamu lelah. Yang akan pada akhirnya akan membuat kamu depresi, membuat kamu stres karena tidak bisa mencapai apa yang udah kamu standarkan. Oke? Kamu harus mengenal diri kamu, harus mengenal di mana batas kemampuan kamu. Baru kamu bisa membuat standar kamu. Oke? Jangan kamu buat standar dulu baru kamu belajar memaksa diri kamu untuk mencapai standar kamu. Itu salah. Oke? Kamu akan banyak mengalami stres di situ, akan mengalami banyak depresi. Oke? Yang itu yang tanpa kamu sadari akan membuat hidup kamu itu hanya berkutat di situ aja, nggak berkembang. Oke? Hanya flat di situ. Padahal kamu punya banyak impian yang ingin kamu capai. Oke? Di sini ada The Sarman dan The Wheel. Jadi tahun ini Juni sampai Desember kamu punya keberuntungan di sini, ada roda keberuntungan. Jadi sebenarnya banyak kesempatan yang akan datang ke kamu nanti. Oke? Dan di sini ada Sarman. Kamu punya kemampuan untuk mengambil kesempatan itu. Jadi jangan ragu untuk mengambil. Oke, jangan berpikir terlalu jauh. Ambil saja kesempatan itu dan pelajari bagaimana kamu bisa melakukan yang terbaik untuk kesempatan itu. Oke? Yakin kamu tuh cerdas. Kamu itu punya kemampuan yang mumpuni untuk bisa melakukan
apapun yang ditawarkan kepada kamu. Bila seseorang menawarkan kerjasama sama kamu atau menawarkan pekerjaan sama kamu, berarti orang itu yakin kamu mampu melakukan itu. Oke? Jadi kamu pun harus yakin dengan kemampuan kamu. Ambil kesempatan itu. Nggak usah berpikir resiko apa yang akan kamu terima nantinya. Kamu punya kecerdasan, kamu punya kreativitas. Itu akan jadi PR kamu bagaimana caranya meminimalkan resiko yang tinggi itu. Oke? Di sini ada Mother Earth. You are called upon to help with environmentalism. Dan message in a battle. Jadi sebenarnya ada rahasia besar, ada talenta yang terpendam yang kamu punya, yang selama ini kamu nggak sadarin. Oke? Kamu itu punya talenta sebagai motivator. Kamu itu bisa sebenarnya bisa menjadi pengarah untuk orang lain yang membutuhkan arahan, yang mungkin lagi bingung dengan kehidupannya. Oke, kamu suka sadar nggak? Ada beberapa teman kamu yang suka curhat sama kamu, meminta arahan dari kamu, apa yang harus mereka lakukan untuk masalah-masalah mereka. Oke, dan di situ kamu dengan yakinnya menyampaikan ide-ide kamu, buah pikiran kamu untuk memotivasi mereka dalam menjalani kehidupan mereka, menyelesaikan setiap permasalahan mereka. Oke, itu artinya kamu punya talenta sebagai motivator. Tapi bagaimana kamu bisa menjadi motivator kalau kamu nggak bisa memotivasi diri kamu sendiri? Oke, kamu harus belajar memotivasi diri kamu sendiri dulu. Kamu harus bisa membangkitkan diri kamu sendiri dulu. Kamu harus bisa mengenal diri kamu, bisa mengenal standar hidup kamu, oke? Standar kemampuan kamu. Ketika kamu sudah berhasil menguasai diri kamu, mengenal diri kamu dengan lebih baik, dan bisa beradaptasi dengan ketidaksempurnaan, bisa menerima segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pemikiran kamu, maka kamu akan bisa menjadi motivator buat orang lain. Hidup kamu akan bisa berguna buat orang lain. Oke? Jadi buat kalian Virgo, kamu itu punya kemampuan yang hebat. Kamu punya kecerdasan, kamu punya analisa yang luar biasa untuk sebagai modal kamu untuk maju ke depannya. Dan kelebihan kamu itu bisa kamu gunakan juga untuk membantu orang lain, memberi mereka motivasi, memberi mereka pengarahan, sehingga mereka bisa menemukan jalan dari permasalahan mereka. Dan itu nilainya akan sangat berharga buat kehidupan kamu. Oke? Jadi lupakan segala sesuatu yang menuntut kamu untuk sempurna. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan, karena dari ketidaksempurnaan itu kamu bisa menjadi manusia yang sejati. Dari ketidaksempurnaan itu kamu bisa belajar banyak hal, belajar ditempa, belajar diukir, belajar diasah menjadi manusia yang sejati, manusia yang tidak rapuh, manusia yang kuat, manusia yang bisa berguna buat orang lain. Oke, Virgo? Jadi mulailah belajar melupakan standar yang kamu sudah buat di awal. Belajar meniadakan standar hidup. Boleh punya standar hidup, tapi kamu harus mengenal diri kamu supaya kamu tahu di mana standar kamu yang sebenarnya.
Oke, jangan memaksakan diri kamu untuk mencapai standar yang belum bisa kamu capai. Standar tinggi bisa dicapai dengan step by step. Oke, mulai dari level 1, level 2, level 3, dan level berikutnya. Oke, nggak ada langsung bisa sampai ke level yang tinggi. Kalau kamu memaksakan seperti itu, kamu akan membunuh diri kamu sendiri. Kamu akan stres dan akhirnya kamu bisa masuk rumah sakit jiwa. Amit-amit ya, jangan sampai seperti itu. Kamu seorang motivator. Jangan sampai kamu yang harus dimotivasi. Kamu harus bisa berguna buat orang lain. Jadi, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dengan mengenal diri kamu sendiri dulu. Oke ya Virgo, jadi paham ya maksud dari video ini. Tinggalkan rasa cemas kamu, ketakutan-ketakutan kamu yang berlebihan. Mulailah kompromi dengan diri kamu, menerima segala kekurangan kamu, berdamai dengan apa yang kamu punya. Oke? Semoga video ini bermanfaat buat kamu. Sekarang kita lanjut ke asmara. Asmara Virgo. Pesan semesta yang ingin disampaikan buat asmara kamu. Di sini ada make the effort dan honeymoon. Wow. Di sini ada Seven of Pentacles. Ada Nine of Wands. Ada Queen of Pentacles. Ada Knight of Swords. Ada Ace of Swords. Ada The Chariot. Ada Ten of Pentacles. King of Wands, Justice, dan Two of Cups. Oke, kita susun dulu kartunya. Jadi sepertinya di sini kalian Virgo lagi punya masalah dengan pasangan. Oke, di sini ada Seven of Pentacles dan King of Wands. Jadi kalian lagi nggak bersemangat menjalani hubungan. Oke, ini mungkin disebabkan oleh kurang disiram kayaknya ya hubungan kalian ini. Kurang disiram dalam arti kurang dirawat. Jadi membuat hubungan kalian tuh kayak berjarak. Oke. Di sini ada Ten of Pentacles. Jadi di sini kalian kayak kayak acuh nggak acuh, kurang care satu sama lain. Nggak seperti pertama yang begitu menggebu-gebu, begitu bersemangat. Jadi kayak sekarang tuh seperti hambar. Mungkin karena masalah ekonomi atau mungkin ada sifat-sifat yang membuat kalian itu menjadi jenuh. Oke. Di sini juga bisa karena sifat Virgo yang dominan ya. Dominan dalam menjalin hubungan. Oke. Dalam asmara Virgo ini sifatnya dominan. Dan karena sifat dia yang perfeksionis, sifat kamu yang perfeksionis di sini Virgo ya. Kamu ingin pasangan kamu pun perfeksionis. Kamu suka memaksakan pasangan kamu untuk sama pemikirannya seperti kamu. Oke, padahal setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda-beda. Rambut boleh sama hitam, tapi pemikiran itu pasti punya perbedaan. Oke. Kalau mungkin menurut kamu sesuatu hal ini benar, tapi bisa jadi menurut pasangan kamu bukan itu yang benar, tapi hal yang lain. Dan itu sering memicu konflik di antara kamu sama pasangan, hingga akhirnya membuat hubungan kalian itu renggang. Oke, karena pasangan kamu berpikir kalau terlalu dekat akan yang udah-udah tuh sering menimbulkan percecokan.
Oke, yang awalnya ngomong baik-baik, akhirnya ujung-ujungnya karena perbedaan persepsi, perbedaan pendapat, akhirnya ujung-ujungnya perselisihan, argumen, dan itu sangat dihindari oleh pasangan kamu. Makanya, tanpa kalian sadari, pelan-pelan hubungan kalian akhirnya berjarak, akhirnya hambar, dan nggak jelas kemana arah tujuannya. Oke? Padahal di sini sepertinya kalian tuh saling mencintai satu sama lain. Ada sorry. Ada Two of Cups di sini. Kalian saling mencintai. Oke? Tapi karena ego kalian yang terlalu tinggi membuat hubungan kalian ini menjadi agak berjarak. Oke, jadi semesta ingin kalian memperbaiki hubungan kalian. Oke, bila kalian memang ingin bertahan dengan pasangan. Oke, di sini ada make the effort. Great love is worth taking the step you are guided to take. Oke, jadi cinta yang besar itu bisa didapat dari bagaimana langkah kamu untuk mendapatkannya. Jadi bila kamu pasif, pasangan kamu pasif, maka great love itu, cinta yang besar itu nggak akan bisa kalian dapatkan. Oke? Kalian harus sama-sama berusaha, sama-sama berjuang. Di sini ada Ace of Sword, ada Knight of Sword. Jadi kalian harus sama-sama berjuang. Oke, sama-sama mengusahakan supaya hubungan kalian itu bisa settle lagi. Oke, ada Queen of Pentacles dan Nine of Wands di sini. Kalian harus keluar dari situasi ini. Oke, kalian harus mencari akar permasalahannya itu sebenarnya di mana. Ego kalian kah? Atau pola pikir kalian yang berbeda, atau karakter, apapun itu, kalian harus mencari sumber masalahnya, dan kalian harus bisa menyelesaikan masalah kalian itu. Oke? Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, hanya perlu penurunan keegoisan. Oke? Dan berbesar hati untuk menerima saran-saran dari pasangan selama itu baik untuk memperbaiki hubungan kalian. Oke? Jadi kalian harus fokus mempertimbangkan Justice dan The Chariot. Jadi di sini kalian harus fokus mempertimbangkan menyeimbangkan hubungan kalian. Jadi jangan kalian terlalu dominan dengan pasangan. Jadi harus balance. Jadi kamu bisa menyampaikan pikiran kamu, tapi kamu harus juga bisa menerima pemikiran pasangan. Maka kamu akan mendapatkan hubungan yang seimbang. Oke? Dan sama-sama berjuang untuk kebaikan hubungan ke depannya. Ada Two of Cups di sini. Oke? Jadi sepertinya kalian di sini perlu honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Jadi kalian harus mengambil waktu untuk berdua, berbicara berdua, mencari jalan keluar dari hubungan kalian. Oke? Mengingat-ingat lagi apa sih yang dulu membuat kalian tertarik satu sama lainnya. Oke? Perbuatlah seperti apa yang dulu kalian lakukan. Berbuatlah apa yang dulu membuat pasangan tertarik sama kamu. Oke? Jadi lupakan ego kamu, lupakan idealis kamu, lupakan pemikiran-pemikiran lain yang gak ada hubungannya dengan hubungan kamu dengan pasangan. Mulai fokus dengan hubungan kamu. Mulai memikirkan gimana caranya supaya hubungan kalian bisa hangat lagi, bisa harmonis lagi seperti dulu. Oke? Kalau kalian gak ada usaha ke arah situ, maka pelan-pelan hubungan kalian itu akan
layu dan kemudian berakhir. Sama seperti tanaman. Secantik apapun tanaman itu di awalnya, bunga itu secantik apapun, merekahnya seperti apapun di awalnya, bila tidak disirami, bila tidak dirawat, maka lama-lama dia akan layu dan kemudian mati. Seperti itu juga hubungan asmara kamu dengan pasangan. Bila tidak dirawat, bila tidak dijaga dengan baik, maka lama-lama akan mati. Walau sebesar apapun cinta kalian, semua itu tidak akan artinya kalau tidak dirawat, tidak dijaga. Oke, Virgo, jadi paham ya di sini. Jadi di sini yang perlu kalian tekankan adalah turunkan ego kalian. Oke. Belajarlah menerima ketidaksempurnaan diri kamu, ketidaksempurnaan orang lain, supaya hidup kamu bisa balance, bisa seimbang, dan kamu pun bisa diterima di lingkungan kamu. Oke? Jadilah motivator buat orang lain yang bisa membangun, yang bisa membantu orang lain melewati masa-masa sulitnya. Oke? Jadi demikian video ini buat kalian Virgo. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.